Jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Bab 5581. Ketika Charlie dan Maria terbang menuju Champs-Élysées bersama, Duncan, Isaac, Orville, dan yang lainnya yang merasa lega juga menghentikan pencarian dan kembali ke Champs-Élysées terlebih dahulu. Duncan tahu bahwa keluarga Anne khawatir tentang keselamatan Charlie. Jadi dia berlari kembali ke villa segera setelah dia turun dari pesawat. Saat ini, keluarga Anne berdiri di ruang tamu dengan wajah sedih, berharap Duncan akan membawa kabar baik. Lagi pula, bagi keluarga Anne, Charlie sangat penting. Dan itu telah mempengaruhi keluarga Anne selama 20 tahun. Terlebih lagi, identitas Charlie yang lain adalah dermawan yang pernah menyelamatkan keluarga Anne. Bagi keluarga Anne saat ini, keberadaan Charlie telah melampaui segalanya. Melihat Duncan berjalan cepat, keluarga Anne berdiri bersama dalam sekejap. Melihatnya dengan penuh harap, wanita tua itu sudah tanpa sadar berjalan ke arahnya, dan bergumam. Duncan, apa kau menemukan Charlie? Apa kau tahu di mana dia? Duncan berkata sambil tersenyum, Bibi, saya telah menemukan keberadaan Tuan Wade. Dia baik-baik saja, dan dia bilang agar kamu tenang saja bahwa dia akan datang menemuimu setelah pekerjaannya selesai. Orang tua itu dan istrinya langsung menghela napas lega. Dan tak kuasa menahan tangis 2 baris air mata karena rasa gembira itu. Keluarga Anne lainnya juga bersorak kegirangan pada saat ini. Dan bahkan Nicholas, yang tidak pandai mengungkapkan emosi, tidak dapat menahan tawa dan menangis. Keselamatan Charlie adalah keinginan terbesar mereka saat ini. Pada saat ini, wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Kenapa Charlie tidak datang ke sini sekarang? Apa dia terluka? Jelas bahwa Tuan Wei tidak ada di sana ketika kami tiba di tempat kejadian. Kami mencarinya cukup lama, tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Tuan Wei. Akhirnya, Tuan Wei menelepon Tuan Hong, dan kami mengetahui bahwa nyawanya tidak dalam bahaya. Baru pada saat itulah wanita tua itu merasa lega. Karena Charlie yang menelepon, itu membuktikan bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Saat dia berbicara, dia tersedak dan berkata, kamilah yang merasa kasihan pada Charlie dan orang tuanya. Charlie jelas membenci kita dan menyelamatkan kita 2 kali. Saya bisa mengerti kalau dia tidak ingin bertemu kita untuk saat ini. Duncan buru-buru berkata, Bibi, Tuan Wade sebenarnya sangat mengkhawatirkanmu. Dia bilang dia membencimu tadi, tapi dia hanya mengalihkan perhatian si pembunuh. Pak Tua Nicholas mendesah, Charlie seharusnya membenci kita. Apa yang kulakukan salah? Duncan berkata dengan serius, Paman Anne, Tuan Wade mungkin memang punya dendam padamu. Tapi ketika kamu sakit parah, Tuan Wade lah yang meminta Nona Gu untuk memberikanmu ramuan penyelamat hidup. Yang membuktikan bahwa dia sebagai seorang cucu, meskipun dia mengeluh tentangmu dalam hatinya. Dia masih peduli padamu. Keluhan memang pantas dikeluhkan, tapi tak ada kebencian. Di matanya, kalian masih kerabatnya. Orang tua itu berseru, apa yang kamu katakan itu benar? Ramuan yang diberikan Sarah kepadaku diberikan oleh Charlie? Duncan berkata dengan serius, biarkan aku memberitahumu, Paman, selama ramuan yang benar-benar efektif ini muncul. Pasti Tuan Wade. Siapapun yang mengirim pil ini kepadamu, pasti pil ini berasal dari Tuan Wade. Mendengar hal itu, lelaki tua itu menjadi gembira, kau benar, kau benar. Sepertinya di dalam hati Charlie, masih ada seorang kakek sepertiku. Keluargaan lainnya tidak dapat menahan senyum lega. Hanya Marshall yang memiliki ekspresi aneh. TC di samping melihat petunjuk itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, ada apa denganmu? Marshall tertawa 2 kali, aku baru sadar, Charlie lah yang ikut menulis dan mengusirku di pelelangan pil. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kamu pantas diusir. Charlie sudah bilang kalau pil itu hanya bisa diminum saat itu juga dan tidak bisa dibawa pergi. Kau ingin menantang aturannya. Bukankah dibenarkan untuk mengusirmu? Marshall berkata dengan sedih, Ayah, untuk siapa aku menantang aturan Charlie? Markus di samping menepuk bahu Marshall dan berkata sambil tersenyum. Baiklah saudaraku, meskipun kamu dikeluarkan dari lelang oleh Charlie. Keluarga kami masih harus berterima kasih padamu karena telah diusir. Kalau bukan karenamu, aku khawatir keluargaan kita tidak akan terlihat oleh Charlie secepat ini. Bagus sekali, seluruh keluarga mendukungmu.
Marshall menghela napas dan berkata dengan tulus, "Hei, tidak masalah jika kamu diusir oleh keponakanmu. Saya tidak menyangka keponakan saya begitu cakap dan menjadi penyelamat kami. Jadi saya merasa sedikit malu ketika memikirkan kata-kata dan perbuatan saya di pelelangan itu." Pada saat ini, terdengar deru helikopter dari luar villa. Wanita tua itu tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya kepada Duncan, "Apakah Charlie ada di sini?" Duncan buru-buru berkata, "Bibi, Tuan Hong baru saja mengatakan bahwa demi keselamatan kita, keamanan ketat akan diberlakukan di sini malam ini. Dan dia secara khusus memberitahu kami untuk tidak keluar dengan santai malam ini. Mungkin itu patroli atau semacamnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Istirahatlah dengan baik malam ini, mungkin Tuan Wade akan datang menemuimu besok." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak memiliki keraguan. Lagi pula, helikopter lepas landas dan mendarat secara berkala malam ini. Ini sudah sedikit terbiasa dengan situasi bagi mereka. Pada saat ini, setelah sekitar 10 menit terbang, Charlie dan Maria telah tiba tepat di atas villa setengah gunung milik Charlie. Sambil memegang joystick di tangannya, Maria dengan cekatan mendaratkan helikopter di halaman villa. Begitu helikopter berhenti total, dia melompat dan berlari ke sisi lain untuk membantu Charlie, yang cacat. Charlie masuk ke villa dengan dukungannya dan membawa Maria langsung ke ruang bawah tanah villa. Di ruang bawah tanah kedap udara, Charlie memeriksa ponsel yang ditinggalkannya di sini. Dan dia merasa lega ketika mendapati tidak ada seorang pun yang mencarinya. Waktu untuk melakukannya malam ini adalah tengah malam. Dalam keadaan normal, tidak seorang pun akan mencarinya selama ini. Terlebih lagi, sebelum dia meninggalkan rumah, dia juga membuka jalan bagi Claire, yang berada jauh di Amerika Serikat. Selain ibu mertua dan orang tua di rumah. Mengatakan bahwa klien memintanya untuk pergi ke tempat lain untuk melihat Feng Shui sementara. Sehingga jika terjadi apa-apa, dia tidak bisa kembali pada malam hari, dan keduanya tidak akan curiga. Bab 5582. Yang paling dikhawatirkan Charlie adalah apakah ibu mertuanya akan menyelinap ke kamarnya dan Claire untuk mencari barang berharga. Jika dia menemukan surat yang ditinggalkannya untuk Claire, bukankah itu akan sangat menyenangkan? Namun kini mereka tidak mencarinya, yang membuktikan bahwa dia memang sudah banyak menetap akhir-akhir ini. Setelah itu, Charlie meletakkan ponselnya dan mengeluarkan pil perombakan dan 2 pil kultivasi dari kotak tempat dia menyimpan pil tersebut. Dia masih terluka parah, dan pil permajaan tidak terlalu efektif untuknya. Cara terbaik dan tercepat untuk pulih adalah dengan meminum pil pembentukan kembali. Dan energi spiritual di tubuhnya juga telah habis. Dan hanya pil kultivasi yang dapat mengisinya kembali dengan cepat. Oleh karena itu, ketiga ramuan ini pada dasarnya dapat mengembalikan tubuhnya ke keadaan semula. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru untuk segera meminum obatnya. Sebaliknya, dia mengambil versi yang disempurnakan dari pil penghambur darah dan penyelamat jantung dari pilnya sendiri. Menyerahkannya pada Maria, dan berkata, "Nona Lin, simpanlah pil ini. Jika Anda dalam bahaya atau terluka parah, pil ini dapat menyelamatkan hidup Anda." Maria buru-buru mundur selangkah, melambaikan tangannya, dan berkata, "Tuanku, aku tidak bisa menerima hadiah besar ini." Charlie bertanya padanya, "Bukankah kamu baru saja menerimanya saat kamu berada di asrama?" Maria tanpa sadar berkata, "Itu berbeda." Charlie bertanya balik, "Kenapa beda?" "Kamu bisa terima kalau kamu panggil aku Charlie. Tapi kau tidak bisa menerimanya saat kau memanggilku Tuan Muda Wade?" Maria berkata dengan canggung, Bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir ramuan ini terlalu mahal. Alasan mengapa aku menerima ramuan itu sebelumnya adalah karena aku takut jika Tuan Muda berada dalam bahaya suatu hari nanti. Ramuan yang kusimpan masih bisa digunakan sebagai hadiah. Bersiaplah untuk keadaan darurat, karena sekarang Tuan Muda sudah aman dan sehat. Tidak pantas bagiku menerima pil dari Tuan Muda." Charlie berkata tanpa ragu, "Kalau begitu, sebaiknya kamu segera menyesuaikan cara pandangmu terhadap masalah ini. Dan katakan pada hatimu, tidak ada yang salah dengan itu." Dengan mengatakan itu, Charlie memasukkan pil itu langsung ke tangannya. Dan kemudian tanpa menunggu reaksinya, mengeluarkan pil permajaan lainnya. Dia memasukkannya ke tangannya lagi, dan berkata, "Ini adalah pil permajaan, jika orang biasa memakannya. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau orang yang tidak sakit, makanlah."
Mereka bisa memperpanjang hidup mereka hingga 20 tahun. Efeknya lebih kuat daripada pil lain ini. Jika Anda meminumnya, meskipun tidak memberikan efek memperpanjang hidup, semua luka dapat disembuhkan dengan obat. Jika pil jantung penghambur darah tidak lagi mempan, minum saja. Maria melihat 2 pil di tangannya, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dan berkata dengan sedikit tak berdaya, "Tuanku, ini terlalu berharga." Charlie mengabaikannya, memasukkan pil pembentuk lainnya ke tangannya, dan berkata, "Pil ini bahkan lebih ampuh. Ini adalah pil perombakan. Bahkan jika tubuh seseorang dilempar ke dalam lumpur. Selama otaknya masih hidup, jika dia belum mati, ramuan ini dapat membentuk kembali tubuhnya. Aku harap kamu tidak akan pernah membutuhkannya, tapi kamu tetap harus menerimanya, karena itu adalah hatiku." Maria tidak menyangka Charlie bahkan memberinya pil yang menantang surga. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, Charlie mengeluarkan pil kultivasi lainnya, ragu-ragu sejenak. Lalu memasukkannya ke tangannya, dan berkata dengan sangat serius, "Ini adalah pil kultivasi, yang mengisi kembali energi spiritual. Kurasa kau tidak membutuhkannya, tapi untuk menunjukkan rasa terima kasihku atas anugerah penyelamat hidupmu, kalian harus menerimanya bersama-sama." Maria tidak bisa tertawa atau menangis, "Tuan muda, Anda mengatakan bahwa saya tidak akan bisa menggunakannya. Jadi memberikannya padaku adalah hal yang sia-sia." Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak. Jangan sia-siakan. Kau harus tahu, kau menyelamatkan hidupku, ini seluruh hatiku." Setelah jeda, Charlie berkata lagi, "Kamu telah hidup selama 3 atau 400 tahun. Dan kamu sudah makan dan melihat segalanya, dan kamu pasti punya uang dan barang-barang. Tidak ada kekurangan, dan yang bisa kuberikan kepadamu sebagai tanda kasih sayangku adalah ramuan ini. Saya menerima cincin yang Anda berikan kepada saya ketika saya berada di Eropa Utara. Jadi hari ini aku akan memberimu 4 ramuan ini. Kamu harus minum semuanya, dan kamu tidak boleh menolak apapun." Maria melihat ketulusan Charlie, dan ketika Charlie memberinya pil, dia tanpa sadar memegang tangannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan malu dan pada saat yang sama terharu. Jadi, dia tanpa sadar berkata, "Saya akan menyimpan obat-obatan ini terlebih dahulu, dan menyimpannya untuk berjaga-jaga jika Tuan muda mau." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dan cepat-cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku salah bicara. Jangan pedulikan Tuan muda." Charlie tiba-tiba menyadari, dan dengan cepat berkata, tidak, aku tidak keberatan, tapi kamu mengingatkanku." Kemudian, dia berbalik dan mengambil salinan dari masing-masing 4 pil, meletakkannya ke tangan Maria yang lain. Dan mereka berdua berpelukan erat. Seperti orang mabuk yang berkata kepada saudara baiknya. Charlie berkata kepada Maria dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, "Kamu ambil yang ini juga, ambil saja. Dengan asumsi aku menyimpannya sementara bersamamu. Lagi pula, aku masih belum tahu bagaimana caranya agar cincinmu mengenaliku sebagai tuannya. Sebelum ia mengenaliku sebagai tuannya, kalau-kalau aku bernasib buruk dan menghadapi bahaya suatu hari, mungkin aku akan dikirim kepadamu melalui cincin ini untuk mengganggumu lagi. Pil ini ada bersamamu, dan aku bisa bersiap menghadapi keadaan darurat." Wajah cantik Maria memerah lagi ketika dia memikirkan proses ketika Charlie dikirim ke kolam air panas oleh cincin di belakang telinganya. Meskipun dia malu, dia juga tahu bahwa kekhawatiran Charlie bukanlah tanpa dasar. Selama dia masih memakai cincin itu, jika dia dalam bahaya lagi, dia pasti akan dikirim kepadanya oleh cincin itu. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, "Tuan muda, jangan khawatir, saya pasti akan menyimpan pil ini dengan baik." Saat dia berbicara, dia dengan cepat berkata kepada Charlie, "Karena kamu punya banyak obat mujarab, kamu harus minum obat dulu untuk menyembuhkan lukamu." Charlie berkata, "Sudah terlambat untuk minum obat di sini. Selama 10 menit pil pembentuk tubuh dilepaskan, aku mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup dan mati salah satu hal itu masih belum pasti. Jika kita tidak segera menemukannya, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa." Saat dia berbicara, Charlie berkata, "Dengan cara ini, aku akan membawa ramuan itu bersamaku. Dan Nona Lin akan membantuku naik helikopter saat aku lelah. Setelah naik helikopter, aku akan minum obat. Aku seharusnya bisa pulih dengan cepat."
Maria berkata tanpa berpikir, "Baiklah, aku akan membantumu." Bab 5583. Ketika Maria lepas landas dengan helikopter ringan lagi, dan Charlie juga mengambil kesempatan untuk meminum pil renovasi. Victoria mondar-mandir dengan cemas di dalam ruangan di markas Warriors Den yang jaraknya ribuan mil jauhnya. Dia tampak seperti baru berusia 30-an. Meskipun dia penuh pesona dan semangat heroik. Saat ini, karena dia terlalu gelisah. Karakternya yang garang hampir tergambar di wajahnya, yang membuatnya tampak menakutkan. Terakhir kali Victoria merasakan perasaan gelisah ini adalah ketika dia dan Warren dikejar ke pegunungan Siwan oleh tentara Qing untuk pertama kalinya. Selama bertahun-tahun, meskipun dia tidak pernah menemukan Maria. Ini adalah permainan kucing-kucingan yang telah berlangsung selama 300 tahun. Dan dia selalu memainkan peran kucing itu. Jadi dia tidak bisa menemukan Maria, dan itu tidak akan membuatnya cemas. Pada saat ini, sumber kegelisahannya adalah bahwa kedua bangsawan di bawah komandonya telah ada di monitor dan telah hilang selama lebih dari 1 jam. Dia tidak tahu apa yang telah mereka berdua alami. Saat ini, yang paling dikhawatirkan Victoria adalah apa yang terjadi pada kedua Earl itu. Kematian Jarvis dan hancurnya seluruh garnison Siprus telah menyebabkan kepanikan besar di Warriors Den. Pasti akan terjadi kekacauan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam lebih dari 300 tahun sejarahnya. Tepat ketika dia sangat cemas, ada ketukan di pintu. Dan suara hormat seorang lelaki tua terdengar dari luar pintu. "Tuanku, bawahan ini ingin bertemu denganmu." Victoria berkata dengan dingin, "Masuk." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya di udara. Pintu besi berat itu terbuka secara otomatis. Seorang lelaki tua berjubah panjang berjalan cepat menghampirinya. Orang ini adalah Pendeta Wu. Revender adalah keturunan langsung dari keluarga Wu, darah yang ditinggalkan oleh putra kakak laki-laki Victoria, Zagron. Dia sekarang berusia 110 tahun. Karena dia adalah putra tertua dari generasi keluarga Wu. Dia dibesarkan oleh Victoria sendiri sejak dia masih kecil. Dia sangat dihormati oleh Victoria. Dia adalah orang kepercayaan terbesarnya. Dan juga wadah pemikir seluruh Warriors Den. Begitu dia memasuki ruangan, pendeta berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan, bawahan telah menerima beberapa rumor tentang Aurous Hill." Victoria berteriak dengan tidak sabar, "Cepat!" Dia menyatakan, beberapa informasi telah dicari di akun video pendek malam ini. Ada banyak guntur di dekat Villa Wan Liu tempat keluarga An tinggal. Selain itu, ada suara keras yang sangat kuat di dekat sana. Suara keras itu bahkan bisa terdengar jelas di seluruh bukit Aurous. Ekspresi Victoria membeku, dan dia bertanya dengan panik. "Suara keras? Suara keras macam apa? Apakah itu guntur yang sama seperti terakhir kali, atau ledakan seperti bom?" Pendeta berkata, "Kembali ke Tuhan, itu suara ledakan." Victoria mengerutkan kening. Jika itu benar-benar ledakan, mungkin Jermo akan mati demi Warriors Den di tangan musuh. Pendeta berseru, "Tuan, musuh macam apa? Apa dia cukup kuat untuk membuat Jermo mati?" Pendeta mengikuti Victoria untuk mencoba masuk Taoisme sejak dia masih kecil. Meskipun bakatnya tidak terlalu bagus, dia hampir tidak dapat memasuki pintu Taoisme. Dia orang kepercayaannya, jadi dia sangat jelas tentang apa yang dilakukan Victoria di istana Niwan milik keempat bangsawan itu. Victoria juga sedikit khawatir saat ini, dan berkata pada dirinya sendiri, "Jermo sudah sangat kuat, dan dengan senjata ajaib yang kuberikan padanya, akan lebih dahsyat lagi. Kalau dia benar-benar mati, paksa saja dia mati. Kekuatan rakyat pasti jauh lebih kuat darinya." Victoria tidak bisa menahan rasa kagumnya. "Aku benar-benar tidak menyangka ada master seperti itu di Aurous Hill. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang keluargaan, mustahil bagi mereka untuk berhubungan dengan orang sekuat itu. Jadi, apa asal-usul orang ini?" Pendeta tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, bawahan merasa bahwa orang itu harus mengenal keluargaan. Kalau tidak, mengapa dia menyelamatkan keluargaan di saat kritis?" Victoria menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. "Aku juga tidak tahu. Jika Jermo benar-benar mati, lawannya pastilah seorang biksu yang lebih kuat. Tapi saya sudah menyuruh orang-orang diam-diam memantau keluargaan selama bertahun-tahun. Dan saya tidak menemukan hubungan apapun antara keluargaan dan biksu manapun." Revender bertanya lagi,
Mungkinkah Jermo secara tidak sengaja menyinggung seorang ahli lokal di Aurosil? Victoria berpikir sejenak, lalu berkata, saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Senjata ajaib itu ditemukan. Karena ada senjata ajaib, kemungkinan besar ada biksu. Lagi pula, aku sekarang mulai meragukan apakah senjata ajaib yang ditemukan Jermo di Aurosil adalah jebakan yang telah disiapkan pihak lain sebelumnya. Senjata ajaib itu tidak lebih dari umpan untuk memikat Jermo. Ravender berseru, jika demikian, maka pihak lain menduga bahwa Jermo akan pergi ke Aurosil? Itu mungkin. Victoria memiliki ekspresi yang rumit, dan saat berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, malam ini aku meminta Jeremiah untuk diam-diam mengikuti Jermo. Kalau Jermo terpaksa mati, dia mungkin dalam bahaya. Pendeta melebarkan matanya, jika Yeremia juga mengalami kecelakaan. Dan itu akan menjadi kehilangan besar bagi Warriors Den. Kamu telah membesarkan keempat bangsawan ini selama bertahun-tahun. Jika kecelakaan terjadi pada ketiga Earl, orang-orang di bawah pasti akan terganggu. Victoria berkata dengan dingin, terganggu? Ingat, jika Jermo dan Jeremiah mengalami kecelakaan, siapapun di rumah Panglima Angkatan Darat 5 akan berantakan. Salah satu kakinya akan dipotong. Jika satu tidak cukup, potong 2. Pendeta berkata dengan hormat, saya patuh. Victoria berkata lagi, jika keduanya mengalami kecelakaan, kita harus membiarkan rumah Panglima Angkatan Darat ke-5 secara ketat memblokir berita dari bawah. Siapapun yang berani membocorkan isi perutnya, aku ingin nyawanya. Pendeta menangkupkan kedua tangannya dan berkata, jangan khawatir, Tuhan. Bawahanmu pasti akan menyampaikan pesannya. Kemudian, pendeta berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan hormat. Tuanku, bawahan ini punya sesuatu untuk ditanyakan. Victoria berkata dengan dingin, katakan. Pendeta berkata, Tuanku, jika Jermo dan Yeremia benar-benar mati di Aurosil, para bawahan akan berani menyarankan agar ketiga penatua Dewan Presbiterian meninggalkan ritual lebih awal. Dan perintahkan mereka bertiga pergi ke Aurosil. Asalkan mereka bertiga bekerja sama, mereka pasti bisa membunuh guru yang bersembunyi di kegelapan itu. Victoria langsung mengerutkan kening, dan berkata, ketiga tetua telah mengasingkan diri selama 100 tahun. Dan mereka berada dalam periode kritis pembukaan Istana Niwan. Dalam 10 atau 20 tahun ke depan, mereka bertiga akan membuka Istana Niwan satu demi satu. Kekuatannya bisa ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jika mereka diizinkan meninggalkan ritualnya sekarang, kemajuan mereka dalam praktik akan terganggu. Dan waktu bagi mereka untuk membuka Istana Niwan mungkin ditunda selama 20 tahun lagi. Keputusan ini tidak bisa dibuat dengan mudah. Victoria berkata lagi, kau tahu, ketiga tetua itu adalah kartu truf tersembunyiku. Selama lebih dari 100 tahun, hanya 5 orang yang mengetahui keberadaan mereka. Selain kamu, mereka adalah 4 hitungan. Sebagai upaya terakhir, aku tidak bisa menggerakkan kartu ini. Bab 5584. Pendeta buru-buru berkata, Tuanku, jika sesuatu terjadi pada Jermo dan Yeremia hari ini, bawahan bisa yakin bahwa orang yang membunuh mereka adalah orang yang sama dengan orang yang membunuh Jarvis. Dan orang yang menyelamatkan sebuah keluarga di New York. Orang-orang yang mendirikan keluarga itu dan orang-orang yang menyelamatkan Maria di Eropa Utara jelas berada di kubu yang sama. Dengan cara ini juga membuktikan bahwa pihak lain bukan hanya seorang individu, melainkan organisasi besar seperti Warriors Den. Mereka tidak hanya ahli dalam ilmu bela diri tradisional seperti biksu, tetapi juga ahli dalam penggunaan senjata modern seperti senjata pertahanan jarak dekat. Yang bisa dikatakan sebagai pembangunan yang komprehensif. Jika lawan dibiarkan berkembang lebih jauh, itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi masa depan Warriors Den. Setelah jeda, pendeta melanjutkan, apalagi, dalam periode terakhir, mereka telah menang satu demi satu. Dan mereka hampir berhasil. Jika kita tidak membunuh mereka, aku khawatir akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Tuhan, krisis ini belum pernah terjadi sebelumnya, engkau tidak bisa ragu lagi. Victoria terdiam sejenak. Kekhawatiran Ravender membuatnya semakin cemas dan khawatir. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan pendeta itu tidaklah tidak masuk akal. Jika dia benar-benar membiarkan pihak lain terus tumbuh secara rahasia, itu mungkin menjadi ancaman besar bagi dirinya sendiri di masa depan. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya dan berkata,
Segera beritahu kantor gubernur militer Tiongkok dan minta mereka mengirim pengintai terbaik mereka ke Auros Hill dengan pesawat untuk menyelidiki. Untuk jejak ledakan, setelah fajar besok, selama mereka terbang di atas Wan Liu Villa, mereka pasti bisa menemukan lokasi ledakan. Jika dipastikan Jermo telah terbunuh, aku akan membiarkan ketiga tetua itu keluar. Biarkan mereka bertiga pergi ke Auros Hill dan bekerja sama untuk menemukan pria itu. Robek tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan akhiri masalah masa depan selamanya. Di sisi lain, helikopter yang dipiloti Maria telah terbang tepat di atas pusat ledakan. Karena Charlie sudah meminum pil pembentuk tubuh, dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi dia menerbangkan helikopter, menyalakan lampu sorot badan pesawat, dan terbang mengelilingi seluruh lembah pada ketinggian rendah dengan hidung miring ke bawah, sambil memeriksa situasi berikut. Pada saat ini, Charlie merasakan perbaikan dan reorganisasi tulang, organ, otot, dan meridian di tubuhnya. Untungnya, cederanya tidak separah Duncan saat itu, jadi seluruh prosesnya jauh lebih cepat. Pada saat yang sama, Yeremia seperti sebuah lagu di celah alami yang terbentuk oleh batu besar yang pecah di tepi lembah. Mendengarkan deru helikopter di udara lembah, merasa gelisah. Saat ini, tubuhnya telah terluka parah, meridiannya, dantiannya, dan bahkan organ dalamnya telah terluka parah. Dia memanjat ke bawah batu besar ini untuk berlindung sementara setelah melalui banyak kesulitan. Awalnya, dia berencana untuk bersembunyi di sini, memulihkan diri sedikit dalam beberapa hari, dan kemudian mencari cara untuk pergi. Menurut penilaiannya, meskipun Charlie melihatnya pada saat ledakan itu, tetapi kekuatan ledakan Jermo begitu dahsyat, Charlie pasti hanya menemukan jalan buntu. Oleh karena itu, dia juga dapat menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun di sisi lain yang mengetahui keberadaannya. Dan dia dapat menyembuhkan lukanya di sini dengan tenang. Tapi dia tidak pernah menduga bahwa ketika angan-angan itu mulai muncul, helikopter lain datang, dan helikopter itu berputar-putar di lembah seolah-olah mencari sesuatu. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah orang-orang itu tidak dapat menemukan Charlie dan tidak mau menyerah, jadi mereka datang mencarinya lagi? Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega, dan diam-diam berkata, asalkan mereka tidak mendatangiku. Seketika itu juga, ia tiba-tiba teringat kepada Tuhan, dan berseru dalam hatinya. Hari ini Jermo meledakkan dirinya sendiri, dan saya menghilang bersamanya. Tuhan akan menemukan cara untuk menyelidiki dengan jelas, dan aku tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa aku masih hidup. Jadi dia mengeluarkan telepon genggamnya. Ponsel tersebut benar-benar rusak dan berubah bentuk pada saat itu, bahkan baterainya menggembung akibat perubahan bentuk tersebut. Melihat ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Berpikir bahwa mustahil telepon itu dapat terus melaporkan posisinya kepada tuannya. Sekitar 10 menit kemudian, Charlie akhirnya pulih dari efek pil pembentukan kembali. Dia memutar lehernya dan meregangkan badan dengan kuat di kabin sempit itu. Dia tidak lagi tampak terluka parah atau lemah. Maria di sampingnya berseru lagi dan lagi, "Tuanku, apakah Anda sudah pulih?" Charlie mengangguk dan berkata, tubuhnya sudah pulih, tetapi energi spiritualnya belum. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 pil kultivasi lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu ramuan itu memasuki perut, ia berubah menjadi aura murni dan menyebar ke seluruh tubuh sepanjang meridian dan dantian yang dipulihkan. Charlie merasakan gelombang aura kembali, dan dia langsung merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Maria di samping merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual lagi, dan berkata dengan terkejut, "Sepertinya Tuan Muda sudah pulih sepenuhnya." Charlie mengangguk pelan, dan tak dapat menahan desahan, "Aku sudah pulih, tapi cincin itu mungkin membutuhkan banyak uang." Hal ini hanya dapat dilakukan secara perlahan. Kemudian dia bertanya kepada Maria, "Apakah Nona Lin menemukan sesuatu di lembah ini?" Maria berkata, "Saya hanya menyapu beberapa kali di ketinggian rendah, tetapi saya tidak melihat jasad Yeremia. Kemungkinan besar dia masih hidup. Apalagi saat saya terbang di ketinggian rendah. Angin kencang dari helikopter bisa menerbangkan vegetasi. Setelah beberapa kali inspeksi, daerah datar lembah itu seharusnya tidak bisa menyembunyikan orang. Tempat itu dikelilingi pegunungan. Jeremiah pasti terluka parah. Kemungkinan dia bisa memanjat keluar gunung sendirian hampir nol. Dan ada kemungkinan besar dia bersembunyi di kaki pegunungan di sekitarnya. Kita bisa turun dan mencarinya dengan hati-hati." Charlie mengangguk dan berkata setuju, "Spekulasimu sangat bagus. Masuk akal,
Karena memang begitulah adanya. Anda akan membawa helikopter serendah mungkin ke kaki gunung. Dan aku akan menggunakan energi spiritualku untuk menyelidiki. Oke. Maria segera menurunkan ketinggian helikopter ke level terendah. Dan terbang perlahan, hampir menyentuh puncak pohon di kaki gunung. Dan Charlie melepaskan aura di sekitar tubuhnya untuk mengetahui keberadaan Jeremiah. Pada saat ini, Yeremia berada di ujung lembah yang lain. Melihat helikopter itu tidak hanya tidak pergi tetapi mulai menurunkan ketinggiannya. Dan mendekati arahnya sedikit di sepanjang kaki gunung, jantungnya langsung berdebar kencang. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Kalau sampai ada yang tahu, dia tidak butuh ahli. Anak 10 tahun pun bisa dengan mudah membunuhnya. Terlebih lagi, dia juga sangat jelas bahwa jika dia jatuh ke tangan keluargaan, akhirnya akan lebih tragis. Karena Warriors Den membunuh Margaret dan suaminya Changing, 20 tahun yang lalu. Dan mengubur rahasia keluargaan selama 20 tahun, dan bahkan mencoba 2 kali untuk menghancurkan keluargaan. Terlebih lagi, putra Margaret dan Changing juga meninggal karena kekuatan penghancuran diri Jermo hari ini. Pada saat ini, keluargaan pasti menganggap Warriors Den sebagai musuh bebuyutan di antara musuh bebuyutan. Kalau dia sampai tertangkap oleh mereka, bukankah dia hanya akan menemui jalan buntu? Gugup, dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah untuk menyembunyikan dirinya lebih dalam. Berharap dapat memanfaatkan perlindungan batu besar tersebut untuk lolos dari deteksi helikopter lawan. Dia mengira pihak lain hanyalah orang biasa yang tidak mengerti aura. Dan pihak lain itu pasti tidak mencari dirinya sendiri, tapi Charlie. Jadi dia menyimpulkan bahwa pihak lain paling banyak akan memeriksa keberadaan Charlie di helikopter. Dan tidak akan memperhatikan dasar batu besar itu jika ada orang yang bersembunyi. Tetapi di mana dia menduga bahwa Charlie menemukannya bukan melalui penglihatan, melainkan melalui persepsi aura. Maria menerbangkan helikopter untuk mencari di sepanjang kaki gunung. Ketika helikopter masih berjarak 2 hingga 300 meter dari Yeremia, ekspresi Charlie tiba-tiba membeku. Seketika dia menunjuk ke tempat gelap di depan sebelah kiri, dan berkata kepada Maria, "Di sana?" Bab 5585. Melihat Charlie menunjuk ke arah itu dengan tangannya. Maria bahkan tidak melihatnya, dia langsung menarik joystick. Membuat helikopter terbang tepat ke arah jari Charlie. Pada saat ini, Yeremia, yang bersembunyi di celah antara batu-batu besar, tidak tahu kalau dia telah dikunci oleh pihak lainnya. Dia hanya ingin mencoba yang terbaik untuk tidak menggerakkan tubuhnya atau membuat suara apapun. Dan dia tentu akan pergi setelah orang-orang di helikopter melakukan pemeriksaan. Selain itu, dia juga memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak akan ditemukan oleh pihak lain. Karena helikopter tersebut mengitari lembah tersebut beberapa kali. Namun orang-orang di sana tidak pernah turun untuk mencari, dan batu besar yang menghalangi kepalanya sangat tebal. Bahkan jika pihak lain menggunakan peralatan seperti pencitraan termal, mustahil untuk melihat melewati batu besar ini untuk menemukan keberadaannya. Namun, yang membuat Yeremia merasa lebih gelisah adalah ketika helikopter itu meraung ke arahnya. Saat helikopter terbang itu semakin dekat dengannya, jantungnya menjadi sangat gugup. Pada saat ini, helikopter telah sampai di puncak batu besar di kaki gunung. Charlie tiba-tiba berkata, "Ini dia. Aku sudah bisa merasakannya, dia terluka parah sekarang." Setelah itu, dia membuka pintu dan berencana untuk melompat langsung dari helikopter. Maria tanpa sadar meraih sudut pakaiannya, dan berkata, "Tuanku, karena Yeremia terluka parah, mengapa tidak menungguku datang bersamamu? Aku ingin bertemu dengannya sebentar denganmu." Melihat ini, Charlie membatalkan rencana untuk melompat langsung, dan berkata, "Ada banyak pohon di bawah, dan helikopter tidak bisa mendarat. Kenapa kamu tidak kembali ke area bekas ledakan itu, lalu kita berjalan bersama?" Maria mengangguk lalu mengendalikan helikopter untuk berputar balik di tempat. Yeremia di bawah batu besar tidak bisa menahan napas panjang lega. Ketika dia melihat helikopter berbalik dan pergi setelah mencapai puncak kepalanya. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah Maria telah mendaratkan helikopter di tepi jangkauan ledakan. Setelah helikopter berhenti, dia berkata kepada Charlie, "Tuan muda, saya telah menerima laporan." Dia adalah salah satu dari 4 Earl Agung, tetapi dia mengabdikan diri pada Taoisme dan tidak melakukan banyak hal yang merugikan alam. Hari ini, Jermo meledakkan dirinya sendiri, dan saya merasa pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Jika Tuan muda bisa memanfaatkan ini sebagai titik terobosan,
mungkin dia bisa diambil untuk Anda gunakan sendiri. Charlie mengangguk ringan, dan berkata, jika ada yang salah dengan ledakan diri Jermo. Saya khawatir bahwa selain Tuhan, tidak ada seorang pun yang lebih tahu daripada Yeremia. Kemudian, keduanya melompat dari helikopter dan berjalan menuju batu besar tempat Yeremia bersembunyi. Yeremia baru saja bersantai saat ini, dan dia ingin beristirahat sejenak dan segera mencari cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun tak disangkanya, tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki berdesir. Jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru diam-diam. Mungkinkah orang-orang di helikopter datang dengan berjalan kaki tadi? Memikirkan hal itu, hatinya yang baru saja terlepas langsung berdebar lagi. Dia sangat jelas bahwa dia terluka parah saat ini. Tidak peduli siapapun pihak lainnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat ini, dia hanya bisa berdoa dalam hati. Berdoa agar langkah kaki yang mendekat tidak menghampirinya. Dan berdoa agar pemilik jejak kaki itu tidak menemukannya. Namun, doanya tampaknya tidak berpengaruh apapun. Langkah kaki kedua orang itu semakin dekat dan dekat. Dan akhirnya, mereka berdiri diam kurang dari 10 meter dari batu besar itu. Pada saat ini, Yeremia begitu gugup sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun. Dia tahu bahwa selama dia ditemukan oleh pihak lain, dia pada dasarnya akan mati. Dan pihak lain pasti akan melakukan apa saja untuk mengorek informasi tentang Warriors Den. Dan Tuhan dari mulutnya dengan 1000 cara untuk menyiksanya. Dan Warriors Den telah berulang kali mencoba membunuh keluarga An. Begitu dia jatuh ke tangan mereka, bahkan jika dia bekerja sama dengan patuh, itu mungkin tidak berakhir baik. Oleh karena itu, sedikit keberuntungan terakhir di hatinya saat ini adalah berharap agar pihak lain tidak menemukannya. Tepat ketika dia masih menyembunyikan. Secercah fantasi terakhirnya, Charlie berkata dengan keras. Yeremia, barusan kau mengintipku saat bertarung dengan Jermo dalam kegelapan. Dan sekarang kamu masih bersembunyi dalam kegelapan, bukankah itu tidak masuk akal? Perkataan Charlie kedengaran seperti petir di otak Yeremia. Pada saat ini, banyak pikiran muncul di benaknya. Orang ini benar-benar menemukanku? Orang ini ternyata Charlie yang baru saja bertarung dengan Jermo? Tapi, bagaimana mungkin? Aku melihat dengan jelas bahwa dia terluka parah akibat ledakan itu. Dan bahkan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Dan, mendengarkan suaranya, sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya membuat jantung Yeremia berdebar-debar, dan pada saat yang sama, ia menjadi semakin panik. Meskipun dia telah menguasai energi spiritual dan merupakan master dari para master. Dia juga merasa tidak berdaya dan takut ketika firasat kematian memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Charlie di luar batu besar melihat bahwa dia tidak menanggapi, jadi dia tersenyum sedikit dan berkata, Yeremia, kamu telah kehilangan semua kultivasimu dan terluka parah. Jika tidak ada yang membantumu, kamu mungkin tidak akan bisa keluar dari lembah ini. Tidak mungkin bagi tuanmu yang bijaksana dan perkasa untuk bergegas menyelamatkanmu dalam waktu yang sesingkat itu. Daripada menunggu mati di sini dalam keputusasaan, bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol baik-baik, bagaimana menurutmu? Charlie menyebut Tuhan, Yeremia gemetar tak terkendali. Mengingat kembali situasi tragis kematian Jermo, dia merasakan keterkejutan dan kebencian di hatinya. Dan ketika dia memikirkan formasi penghancuran diri yang kuat di istana Niwannya, dia merasa lebih seperti cahaya di punggungnya. Baginya, dia lebih baik bunuh diri di lembah yang sunyi ini daripada kembali kepada Tuhan dan terus menjadi bom manusianya. Lagi pula, dia tidak tahu berapa banyak mode pemicu yang ada untuk formasi yang ditinggalkan sang bangsawan di istana Niwan milik keempat bangsawan. Sekarang tampaknya menggunakan apa yang disebut metode pembukaan istana Niwan yang diajarkan oleh Tuhan adalah cara proaktif untuk memicunya.